warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang siklus perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Wanda Martasela, absen 33, dan teman saya RA Anacinta Fionila, absen 36. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang, menyimpan barang, dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk atau nilai tambahannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan maksimal. Siklus ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Identifikasi dan pencatatan. Mencatat setiap transaksi yang memengaruhi keuangan dan perusahaan. 2. Memproses entry jurnal. Untuk mencatat transaksi operasionalnya, tidak hanya jurnal umum, tetapi juga ada jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi khusus pada perusahaan dagang. Ada 4 jenis jurnal khusus, yaitu A. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik barang dagang maupun bukan barang dagang. Bentuk jurnal pembelian adalah sebagai berikut. B. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Contoh transaksi pengeluaran kas yaitu pembelian barang dagang secara tunai. Bentuk jurnalnya sebagai berikut. C. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat segala transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Bentuk jurnal penjualan sebagai berikut. D. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Contoh transaksi penerimaan kas yaitu penjualan barang dagang secara tunai. Bentuk jurnalnya sebagai berikut. 3. Memposting ke buku besar. Memindahkan pencatatan dari jurnal ke buku besar. 4. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Disusun secara sistematis dan mencerminkan keseluruhan transaksi yang dicatat dalam siklus akuntansi sebelumnya. 5. Menyusun jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Mengidentifikasi transaksi yang perlu disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Mencatatnya dalam jurnal penyesuaian dan kemudian memperbarui neraca saldo dengan saldo-saldo yang telah disesuaikan. Ada beberapa pencatatan jurnal penyesuaian setiap transaksi penyesuaian. Dicatat dalam jurnal penyesuaian dengan kolom debit dan kredit untuk mencatat perubahan pada saldo akun. Contoh, beban asuransi. Jika ada premi asuransi yang dibayar di muka, bagian yang telah menjadi beban asuransi dicatat dengan debit. Beban asuransi dan kredit asuransi dibayar di muka. Pendapatan yang belum diakui. Jika ada pendapatan yang diterima di muka, bagian yang telah diakui dicatat dengan kredit. Pendapatan dan debit, pendapatan yang diterima di muka. Penyusutan. Jika ada aset tetap yang disusutkan, beban penyusutan dicatat dengan debit. Beban penyusutan dan kredit akumulasi penyusutan. 6. Menyusun neraca lajur. Menyusun neraca lajur adalah proses mengorganisir data akuntansi dalam sebuah format yang memudahkan pembuatan laporan keuangan. 7. Laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan umum seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. 8. Jurnal penutup. Menutup akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban. 9. Jurnal pembali. Membalikan jurnal penyesuaian tertentu pada awal periode berikutnya. 10. Neraca saldo setelah penutupan. Menyusun neraca saldo setelah melakukan jurnal penutup. Siklus akuntansi penting karena apa? 1. Membantu pemilik usaha mengenali kondisi keuangan perusahaan. 2. Mencerminkan beberapa baik perusahaan mengelola keuangan. 3. Membantu perusahaan mencatat setiap transaksi dengan rapi, menghitung laba dengan cepat, dan memastikan keuangannya tetap sehat. Maaf jika penjelasan siklus perusahaan dagang ini kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita dulu yang pernah bersama. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan penjelasan dari kami, tapi masalah hati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.